Okay. Okay, so we are reviewing about the two types of truth in the Abhidhamma teaching. Ya, kita lanjutkan lagi ya kelasnya. Nah, di sini kita akan mengajarkan mengenai dua kebenaran di dalam Abhidhamma. So, of the two types of teaching, the first type is called the conventional truth, is not really exist in the ultimate sense. Nah, yang pertama yaitu kebenaran umum, di mana kebenaran ini tidak benar-benar ada dalam konteks kebenaran yang sejati atau kebenaran hakiki. But if we say in the conventional sense, in the life, in the common life, we talk that it is really exists, but it does not exist in ultimate sense. Nah, jadi kalau kita bicara dalam konteks kebenaran umum atau kehidupan sehari-hari, nah kebenaran umum ini seperti halnya kebenaran umum. Nah, tetapi kalau di dalam konteks yang kebenaran sejati ini, kebenaran umum ini sebenarnya tidak ada. For example, if we talk about the beings or living beings like a human beings, so that human being it exists in the conventional sense. If we talk there, we cannot deny that this is human being. That we have to accept. That is mean there it exists in the conventional sense. But if we analyze in the ultimate sense, so only the process of mentality and materialities, there's no human being. Even we go into that deep condition, and if we divide into 32 parts, no more human being, only 32 parts remain. Nah, kalau kita bicara mengenai manusia, nah, manusia ini eksis atau ada di dalam kebenaran yang sejati, kebenaran umum. Nah, kita juga tidak menyangkal bahwa manusia itu ada di dalam kebenaran umum. Nah, tetapi kalau kita menganalisa dari sisi kebenaran yang sejati atau kebenaran yang hakiki ini, nah di sini hanya ada proses materi dan mental yang terus berkesinambungan, di mana di dalam ketika kita menganalisa secara dalam kondisinya, contohnya manusia itu terdiri dari 32 bagian tubuh. Nah, kalau secara konteksnya berarti ketika dibagi tidak ada manusia, hanya ada 32 bagian tubuh. So in the same way, there's a house. If we say in the common sense, in conventional sense, we have to accept there is a house. But if we divide this or uninstall the materials from the house, only the pillar or roof or the brick, concrete, iron, only the materials of the house remain, no more house at that time. Seperti juga halnya rumah. Nah, kalau kita bicara dalam konteks kebenaran umum, nah ketika kita breakdown atau ketika kita bagi parts atau bagian-bagian dari rumah tersebut, nah kita hanya dapat menemukan adanya pilar, kayu, semen, besi, dan sebagainya. Nah, jadi ketika dipecah-pecah bagian tersebut tidak berbentuk rumah lagi, tetapi hanya bagian-bagian dari materi rumah. So this means some like a name, we give the name, this human being, and this is the house, this is the table, etc. And
under that name, according to the compassionate things, it is true. And if we go beyond the compassionate truth, touching to the ultimate reality, there is no such a thing. Only the things will remain. Those are in the ultimate truth, second types. Nah, jadi seperti kita menamakan bahwa oh ini manusia, oh ini rumah, oh ini dan benda-benda tertentu. Nah, ini benar secara kebenaran umum. Tetapi kalau kita melihat lebih lanjut mengenai hal tersebut, kita analisa lebih lanjut bahwa kalau dalam konteksnya ultimate reality atau kebenaran yang sejati ini, tidak ada yang namanya manusia, rumah, dan berbagai hal. Nah, tetapi hanya ada kebenaran umum, kebenaran sejati, seperti kebenaran kedua yang tadi kita sedang bahas. Okay, so let's see the second type. What does mean really exists or really arise due to the condition, which is called the ultimate realities. So, to identify the ultimate realities, it must exist in the nature, and also the ultimate reality can be approved by characteristics. Nah, jadi kebenaran yang sejati ini hanya dapat muncul karena ada kondisi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kebenaran yang sejati, nah ini ada beberapa karakteristik. Nah, yang pertama adalah dia harus ada di dalam atau secara alamiahnya. Dan yang kedua, dapat diketahui dengan karakteristik atau dapat diketahui atau dirasakan dengan karakteristik. So if we say the human beings, so what is the characteristic? I mean, there's no specific characteristic for the human beings, and we just know the name. This is called human being, and different from the animals. And also we recognize the feature of the human being, but that is not the ultimate realities. Nah, contohnya seperti manusia, di mana tidak ada karakteristik, nah tetapi kita dapat membedakan, contohnya manusia dengan binatang itu dari penampakannya atau penampilannya. Di sini kita tahu oh ini adalah manusia. So for the ultimate reality, for example, the Patawi Dhatu for the materiality, it is we can identify with the hardness. It never changes. So the human being, we can divide it into 32 parts. At that time, it is not called a human being anymore. And the same way, if we burn down the human bodies after death, no more human beings like this. But the hardness is it and can be approved by its characteristic of hardness, never change. Nah, lain halnya dengan kebenaran yang sejati. Nah, contohnya di dalam kebenaran sejati ada yang namanya elemen tanah, yaitu Patawi Dhatu, di mana karakteristik dari elemen tanah ini adalah keras. Nah, di dalam bagian dari manusia, nah terdapat elemen tanah ini. Nah, tapi kalau misalkan manusia ini contohnya dibakar, nah kemudian di dalam kebenaran umum tidak lagi yang namanya manusia. Nah, tetapi di dalam penglihatan atau kacamata dari kebenaran yang sejati, nah tetap ada yang namanya elemen tanah di dalam walaupun manusia tersebut dibakar. Dalam hal ini, elemen tanah ini dapat di-approve atau dapat diketahui dari karakteristiknya. Elemen tanah. Yeah.
Okay, so in this case, just to identify the ultimate reality as an ultimate truth to make different from the conventional truth. So all ultimate realities must be approved by its own characteristic. Nah, jadi di sini kita hanya membedakan yang namanya kebenaran yang sejati dengan kebenaran umum, di mana kalau di dalam konteksnya kebenaran yang sejati, nah selalu dapat diketahui atau dapat dilihat dari karakteristiknya. Then if we continue the way of identification for the ultimate reality, there are another three: the function, manifestation, approximate cause. So the function is something, the function is performed by the ultimate reality when they arise. When they arise, the Patawidadu, it function, it has a function, specific function to perform when it arises. Nah, ada berbagai cara untuk mengidentifikasi dari kebenaran yang sejati ini. Contohnya dari fungsi, manifestasi, dan penyebab terdekatnya. Jadi tidak hanya karakteristik, tetapi ada fungsi, manifestasi, dan penyebab yang terdekatnya. Nah, fungsi ini yang masuk disebut fungsi adalah ketika kebenaran yang sejati ini sedang muncul dan melakukan fungsinya. Nah, ini fungsinya dapat kita lihat atau dianalisa. So the third one is manifestation, which is called Pachupatthana in Pali. The manifestation means when the meditation practitioner, so meditator, observe on the ultimate reality. It appears in the meditator's mind. That is called the manifestation. Nah, kemudian yang ketiga yaitu manifestasi, dalam bahasa Palinya adalah Pachupatthana. Nah, contohnya ketika seorang meditator sedang bermeditasi untuk menganalisa kebenaran yang sejati. Nah, di sana di dalam batinnya muncul penampakan dari kebenaran yang sejati ini. Nah, di sini yang disebut sebagai manifestasi karena muncul di dalam batin si meditator tersebut. So the ultimate reality has the proximate cause, which is called Padattana in Pali. There are many conditions to give rise anything. So among them, some can be regarded as the proximate cause. So that is called the one of the identification of the ultimate reality. So when you focus on the ultimate reality, and you can find the proximate cause too. Nah, kemudian cara yang keempat adalah dengan mengetahui penyebab terdekatnya, di mana di sini kebenaran yang sejati ini dapat membuat sesuatu itu muncul. Nah, jadi penyebab terdekatnya ini dapat kita lihat sebagai cara untuk menganalisa apakah kebenaran yang sejati ini ada atau tidak. This knowledge on the characteristic, function, manifestation, and proximate cause is very useful when you are practicing Vipassana meditation to identify the ultimate realities. Nah, pengetahuan ini akan sangat berguna ketika kalian berlatih meditasi Vipassana untuk menganalisa berbagai jenis kebenaran sejati. So, not knowing the characteristic, etc., the meditator can misunderstand, like sometimes the compassion and sadness. So, although he is thinking this is compassion, and if it is identified by the characteristic as that, it becomes the sadness. So we have to know what are the characteristics of the ultimate reality for each types. Jadi di sini kalau kita
tidak mempelajari hal ini di dalam meditasi kita, atau ketika kita tidak dapat melihat yang sesungguhnya karakteristik dari berbagai jenis kebenaran yang sejati, nah mungkin kita akan menjadi salah paham, contohnya dalam kasus belas kasih dengan kesedihan. Nah, kita akan berpikir ini adalah belas kasih, nah tetapi mungkin pada saat itu yang muncul sebenarnya adalah kesedihan. Nah, oleh karena itu, untuk mempelajari kebenaran yang sejati ini akan menjadi sangat penting. So this shows the importance of the Abhidhamma knowledge in the meditation practice. And also, Abhidhamma knowledge can be useful in the daily life too. So if you know the approximate cause of the wholesome and unwholesome, and you can find the way how to keep ourselves in the wholesome side. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa pengetahuan Abhidhamma ini sangat penting di dalam meditasi bagi seorang meditator. Nah, pengetahuan Abhidhamma itu juga sebenarnya sangat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita dapat menganalisa diri kita sendiri apakah sedang berada dalam kusala atau akusala, atau batin yang bajik atau batin yang tidak bajik. So first of all, you need to understand what is the conventional truth and what is ultimate truth. So under the classification of ultimate truth, there are 4 types. So one, Chitta, Chittasika, Rupa, and Nibbana. They are named in Pali. So we will translate and we will explain about them. Nah, jadi pertama-tama kita harus bisa membedakan yang mana kebenaran umum, yang mana kebenaran yang sejati atau yang hakiki. Nah, di sini kebenaran yang sejati atau paramata terdiri dari 4 jenis, yaitu cita, kesadaran, cetasika, faktor mental, rupa, materi, dan 4 adalah elemen nibbana. So here the text, the paragraph from the introduction of the guide through the Abhidhamma Pitaka, it is said if we find that things penetrate the things as they really are, according to the absolute things, there is no permanent entirety, something exist all the time, and such as the ego. There's like the other religion, they are thinking there's something, any entities or any things exist all the time like this. Nah, jadi ketika kita dapat menembus kebenaran yang sejati ini, di sini ada kalimat pengantar di dalam buku panduan menuju Abhidhamma Pitaka. Nah, di dalam panduan pengantar tersebut, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa di dalam sifat absolut atau kebenaran yang sejati, nah tidak ada sesuatu itu yang benar-benar nyata. Nah, tidak ada sesuatu itu yang benar-benar permanen, seperti contohnya ego. Nah, di mana di dalam mungkin pembahasan dari agama yang lainnya berkata bahwa ego ini ada. Nah, tapi sebenarnya di dalam kacamata kebenaran yang sejati, nah tidak ada yang namanya ego. Tidak ada yang namanya sesuatu yang permanen. So, like the other people are thinking that the something like ego or one entities is it inside of our life or like this. So then when we die, it change to the another body or like this. And that types of ego of everlasting entirety cannot be found in the ultimate things. Contohnya kalau kita membahas masalah ego atau sesuatu yang benar-benar ada,
ketika mungkin pemahaman tersebut muncul ada sesuatu di dalam diri kita yang selalu ada atau yang selalu permanen, walaupun ketika kita mungkin sudah berpindah alam, maksudnya sudah terjadi kelahiran kembali, nah ego ini masih tetap eksis atau masih tetap ada, ya tidak pernah berubah. Nah, tapi di dalam kacamata kebenaran yang sejati, hal ini benar-benar tidak ada karena selalu berubah. So all the inanimate means living beings, and inanimate non-living beings are just the process of the ever-changing process of materialities and mentality, if we refer to the living beings. So it is the process of mentality and materiality. If we refer to the inanimate non-living beings, like the table or house or like this, they are just the process of materialities. Contohnya kalau kita berkata makhluk hidup maupun benda mati, di sini sebenarnya di dalam pemahaman kebenaran yang sejati akan selalu berubah, akan selalu berproses, di mana terjadi proses yang selalu berganti atau yang selalu muncul lenyap dari satu kemudian yang lainnya. Contohnya di dalam makhluk hidup, nah terjadi proses yang selalu berubah di antara materi dan juga mental. Nah, sedangkan kalau benda mati hanya ada proses perubahan dari materi. So according to Abhidhamma teaching, the whole universe, including all living beings, is the representation of the process of the mentality and materiality. So arising, according like the nature of the process, to say the process means there's arising and passing away. So after that, another one arise and passed away, arise and passed away. In this way, the continuation of arising and passing away seem as a material group. So you see something, it is in the process, but the process is very fast. You don't recognize the process, you just see this is there, like a solid things. Nah, jadi berdasarkan pengajaran atau ajaran dari Abhidhamma ini di alam semesta, nah termasuk juga semua makhluk hidup, ini selalu terjadi proses di mana jasmani dan batinnya ini selalu berproses, di mana selalu ada rangkaian kemunculan dan kelenyapan, di mana prosesnya ini selalu berkontinu atau berkesinambungan di dalam proses materi dan mental tersebut. Nah, contohnya ketika kalian melihat sesuatu, nah kalian mungkin melihat sesuatu itu seperti benda solid begitu misalkan. Nah, sebenarnya benda solid ini itu selalu terjadi kemunculan dan kelenyapan di mana mata kalian itu tidak bisa melihat prosesnya tersebut. Nah, kalian hanya melihatnya sebagai benda yang solid. Padahal ketika kalian melihat, ini akan selalu terjadi proses kemunculan dan kelenyapan dari benda tersebut. So in the Abhidhamma teaching, this ultimate reality will be explained and analyzed, and so it will comes how it will explain how the realities come in the process. So we will learn in the Abhidhamma teaching about them. Nah, di dalam ajaran Abhidhamma, kebenaran yang sejati ini akan
dijelaskan dan dianalisa. Nah, bagaimana realitas atau entity itu Nah, jadi untuk dipahami, jadi bagaimana realitas itu dapat menjadi prosesnya. Jadi maksudnya kita harus menganalisa bagaimana sesuatu itu terjadi gitu. Prosesnya itu bagaimana? Okay, so if we say the process, there must be the part of the process. So we will learn the parts of the process in Abhidhamma. Nah, kalau kita bicara masalah proses, nah di sini adalah kita juga harus mempelajari bagian dari proses. Nah, bagian ini yang kita pelajari di dalam Abhidhamma. So they are described in the Abhidhamma Pitaka as 5 topics. So they are the first one is Citta, consciousness, and second one, Cittasika, mental fetters, or sometimes it is translated as the mental sticks or mental concomitants. And the third one, Rupa, Metta, or materialities. And the fourth one, Nibbana, the state of free from attachment. But actually, it is usually translated as the ultimate peace, or sometimes it is not translated. Just use the word Nibbana. And the last one, Panyati, which is called the concept. Nah, jadi mereka ini dijelaskan di dalam Abhidhamma ke dalam 5 topik, yaitu yang pertama adalah cita, yaitu kesadaran, yang kedua cetasika, yaitu faktor-faktor mental, atau kadang diterjemahkan sebagai keadaan mental ataupun faktor-faktor yang mengikutinya. Kemudian yang ketiga yaitu rupa, yaitu materi, dan yang keempat nibbana, yaitu keadaan yang terbebas dari kemelekatan. Dan yang kelima yaitu adalah panyati, yaitu konsep. So these are 5 kinds of Dhamma, we can say the 5 kinds of Dhamma taught in the Abhidhamma Pitaka. That is why in the Pali name, they are collectively called the Abhidhammata. So Abhidhamma and Atta. Attas mean the Dhamma or teaching in the Abhidhamma Pitaka. That's why Abhidhamma, Abhidhammata. Abhidhammata refers to all 5. Nah, jadi kelima jenis ini atau kelima dhamma ini kita sebutnya yang berada di dalam pengajaran Abhidhamma. Nah, jadi 5 jenis dhamma ini ada di dalam Abhidhamma. Dan juga kadang disebutnya sebagai Abhidhammata. Nah, jadi Abhidhammata, jadi ajaran Abhidhamma. Nah, jadi semua Abhidhammata ini termasuk, maksudnya di dalamnya adalah 5 jenis dhamma, yaitu cita, cetasika, rupa, nibbana, dan panyati. Okay, so another term, Paramatta. It's just a little bit different from the Abhidhammata. Paramatta, the ultimate and absolute truth. The second type is the truth. That is why the number 5, Panyati concept, is the conventional truth. So only 4 types of Abhidhammata can be included in under the Paramatta, second truth. Nah, kemudian ada istilah Paramatta, yaitu kebenarannya sejati. Nah, di sini panyati atau kebenaran umum itu tidak termasuk di dalam Paramatta. Nah, jadi 4 Abhidhammata, yaitu cita, cetasika, rupa, nibbana, termasuk di dalam Paramatta. Nah, sedangkan panyati ini tidak termasuk. So not difficult. Abhidhammata refers to all 5, and Paramatta refers to only former 4. And Panyati is not Paramatta, but still Abhidhammata because it is mentioned in the Abhidhamma teaching. Nah, jadi Abhidhammata
kita sebutnya adalah 5 dhamma tadi. Nah, sedangkan kalau di dalam pembahasan paramata itu hanya ada 4 abhidhammata. Nah, sedangkan yang panyati ini tidak termasuk. Nah, tapi kenapa dimasukkan di dalam 5 abhidhammata? Karena ini juga dibahas di dalam ajaran Abhidhamma. So panyati usually understood as the name. So name given to something. It is just a name. So it is not really acid. If you change also okay, and you can change. And sometimes it is changed according to the perception. So if you see the building as a monastery, well, it's called a monastery or chitya, but sometimes it's called just a building. Some people may think that is the house like this. It depends on the perception it changed. Nah, di dalam panyati, nah di sini di dalam Abhidhamma itu menjelaskan contohnya nama dari sesuatu. Nah, sebenarnya nama ini mungkin dapat berubah, bahkan kalian juga bisa rubah. Nah, karena dari sudut pandang yang berbeda atau perspektif yang berbeda, contohnya adalah bangunan. Nah, bangunan ini kadang sebagian orang akan menyebutnya sebagai wihara. Nah, tetapi mungkin bagi sebagian orang itu akan menganggap seperti rumah, begitu. Nah, jadi di sini nama itu mungkin dapat kalian ubah juga karena yang namanya panyati ini hanya sebagai konsep atau hanya sebatas nama. So for the paramata, the former four, it does not happen to like the panyati. For example, if you say the consciousness, citta, is only the ultimate reality which aware the object. Only the aware something aware to object. Something know the object is called consciousness. Jadi di dalam paramata atau kebenaran yang sejati itu tidak seperti kebenaran umum atau tidak terjadi seperti kebenaran umum. Nah, contohnya cita atau kesadaran. Nah, di mana cita ini adalah mengetahui objek atau menyadari objek. Sesuatu yang menyadari objek. So it does not attach to object. It does not agree with object. Just know, just aware. This is the consciousness. So if you identify by the other name, it will not be correct. Nah, jadi kesadaran ini tidak melekat terhadap satu entitas atau nama, tidak juga menyetujui objek manapun. Nah, jadi kesadaran ini kalau kalian namakan yang lain, nah, mungkin artinya akan berbeda atau maksudnya objeknya itu bukan cita, maksudnya begitu. So the anger or attachment, they are included under the second types of reality, which is called cetasika. They are mental factors. Nah, contohnya juga seperti kemarahan dan juga kemelekatan. Nah, mereka ini termasuk di dalam jenis yang kedua dari paramata, yaitu cetasika atau faktor-faktor mental. So if you practice the Vipassana meditation and able to understand, you are able to understand the nature of reality, then you can identify the Dhamma or the nature to aware to the object that you can name. This is citta. And the anger arises in your mind. It's just anger. That is not consciousness. That is not citta. And also something attached to the object. That is the lobha or greed. It is not the consciousness. It is not the anger and dosa, anger. So they are different according to their nature. And also they have their specific nature. That is why
Only when we name the proper name, we give the name in proper way, we can touch to the realities. Nah, jadi jika kalian berlatih Vipassana, nah kalian akan mengerti dan memahami sifat alamiahnya dari masing-masing kebenaran yang sejati ini. Nah, ketika kalian menyadari objek, nah di sana yang disebut sebagai cita. Nah, berbeda halnya ketika kalian sedang marah atau kemarahan ini sedang ada di dalam batin kalian. Nah, ini bukan cita, tetapi dosa, yaitu faktor mental. Dari salah satu faktor mental, yaitu dosa. Nah, ataupun ketika kalian melekat terhadap satu objek, nah ini merupakan loba. Nah, loba ini juga merupakan salah satu dari faktor mental. Nah, jadi loba ini juga bukan cita, bukan juga dosa, begitu. Nah, jadi mereka ini akan muncul sesuai sifat alamiahnya. Nah, jadi mereka ini memiliki sifat alamiahnya yang secara spesifik. Nah, kalau kita menamakannya dengan benar atau mengetahuinya dengan benar, nah kita dapat menyentuh atau menganalisa dengan batin kita kebenaran yang sejati ini. Okay, so I'm not making you confused in the term, because after studying, in some instance, you will understand what are the reality and how we can identify in the process of our daily life. Nah, jadi saya sebenarnya tidak ingin membuat kalian bingung mengenai pengajaran ini. Nah, tetapi kalau kalian dapat belajar mengenai Abhidhamma ini, nah ini akan berguna di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Here, in this slide, I just want to show the two types of reality, two types of truth and satya, and with the classification of the aggregates. So here, and the first column show the samuti satya, conventional truth. It is only, the name of the things or beings. Di sini saya hanya ingin memberitahukan di slide ini terdapat dua jenis saca atau dua jenis kebenaran, di mana di sini diklasifikasikannya dalam kelompok. Nah, yang pertama adalah samuti saca. Nah, samuti saca atau kebenaran umum. Nah, di sini adalah satu penamaan terhadap sesuatu ataupun suatu makhluk. And we can share this PowerPoint slide, and you can print out, or you can keep in your device, and you can study again. No problem. Nanti saya juga akan memberikan file dari slide yang kita bahas sekarang. Nah, nanti kalian bisa memilikinya, mungkin bisa di-share di grup kalian ataupun juga dapat di-print untuk pegangan kalian. So in the second column here, the Paramattha Satya, ultimate truth, can be classified according to the ultimate reality here, consciousness, mental factors, and matters. So this is the group of the conditional reality here, Sankhata Dhatu or Sankhata Dhamma. Three types are under the name of conditional reality. Nah, kemudian di slide ini, di kolom kedua, nah kita dapat melihat yang namanya Paramattha Satya atau kebenaran yang sejati, di mana terdapat yang pertama kesadaran, cita, yang kedua faktor mental, yaitu cetasika, dan yang ketiga materi, yaitu rupa. Nah, jadi ketiga ini itu juga yang disebut sebagai Sankhata Dhatu, atau realitas yang terkondisi, yang masih berkondisi. So they are called conditional reality because they arise due to their specific condition. And the fourth one is Nibbana. And Nibbana is called the unconditional reality
asankata dhatu or asankata dhamma, because it does not arise due to condition. Nah, kemudian grup yang tadi yang kita bahas yaitu kesadaran, faktor mental, dan materi. Nah, ini disebutnya sankata dhatu atau realitas yang berkondisi. Nah, mereka ini memiliki kondisi yang spesifik untuk muncul. Makanya disebut realitas yang berkondisi. Nah, sedangkan yang keempat yaitu elemen nibbana itu disebutnya asankata dhatu atau elemen yang tidak berkondisi. Nah, karena kemunculannya itu tidak bergantung oleh kondisi. So, in the common sense of the Puthujjana, it is not easy to understand about the nature of Nibbana, because we just, and our knowledge, Puthujjana knowledge, just can reach to the range of the conditional realities. Di dalam kebenaran umumnya atau di dalam common sense dari Puthujjana akan sangat sulit untuk menganalisa nibbana. Nah, jadi pemahaman nibbananya ini hanya sebatas pemahaman dari kebenaran yang berkondisi. So, but it will not be a problem, because the conditional reality and unconditional reality, if we compare, three types are under conditional reality. So many things we can know. Nah, tapi terkadang ini juga bukan masalah, karena kalau kita melihat dari realitas atau elemen berkondisi atau elemen yang tidak berkondisi ini, kita juga dapat membedakannya dari pengetahuan ini. On the other hand, the conditional realities are called the five aggregates, the panchakanda, five aggregates. Kemudian elemen yang berkondisi ini kadang juga kita sebutnya sebagai panchakanda atau 5 kelompok. So there, the materiality group is called the aggregate of materiality. So you may heard about the panchakanda. It starts from the aggregate of materiality, rupa kanda, and vedana kanda, feeling, sanya kanda, perception, sankhara kanda, mental formation, and vijnana kanda, consciousness. Nah, di sini materi atau rupa disebutnya kelompok dari materi. Di dalam panchakanda itu mungkin kalian pernah mendengarnya, yaitu rupa kanda, yaitu kelompok dari materi. Nah, sedangkan sisanya yaitu vedana kanda. Di dalam 5 kelompok ini yang disebut rupa kanda, vedana kanda, yaitu kelompok perasaan, kemudian sanya kanda, kelompok persepsi, sankhara kanda, kelompok formasi mental, kemudian yang kelima vijnana kanda, kelompok kesadaran. So we will talk about the aggregates in detail later. That here in this case, I just want to emphasize on the classification of the ultimate reality into that group. Nah, jadi keempat kelompok tadi, selain kelompok mengenai rupa, adalah kesadaran dan faktor mental, yaitu kelompok dari mentalitas. Nah, di sini Shadow hanya menerangkan secara singkat mengenai kelompok-kelompok ini untuk dapat membedakan atau mengklasifikasikan dari kebenaran yang sejati. So, aggregate of materiality refers to only the matters, which is the third ultimate reality. And the other 4 aggregate of mentalities or mental aggregates refers to 2 types of ultimate reality of consciousness and mental factors. Nah, jadi kelompok
dari materi ini hanya salah satu jenis dari kebenaran yang sejati, yaitu rupa. Nah, sedangkan kelompok dari mentalitas terdiri dari dua kebenaran yang sejati, yaitu mengenai kesadaran dan juga faktor mental. According to this classification, you can understand the classification of mentalities and materialities. On the other hand, it is called the mind and matter in common sense. Nah, di sini ketika kita belajar klasifikasi, nah kita juga sebenarnya dapat mengklasifikasikannya hanya dua, yaitu kelompok dari materi dan kelompok dari mental atau batin. Hanya dua. So if you observe by yourself and you have the physical body, it is the aggregate of materiality and mind. You have a mind, and the mind represents the two types of ultimate reality. In the other hand, the four aggregates of mentalities. Nah, di sini kalau kalian menganalisa badan kalian sendiri, nah kalian memiliki tubuh fisik yang sebenarnya merupakan dari kelompok dari materi. Nah, sedangkan untuk batin kalian, ketika batin muncul, nah ini juga dapat diklasifikasikan sebagai kelompok dari mental, atau yang terdiri dari 4 jenis kelompok dari pancakanda. So we can say you can analyze by yourself as a mentality and materiality, or 5 aggregates by yourself. Nah, jadi kami dapat bilang bahwa sebenarnya kalian juga dapat menganalisa batin dan juga jasmani kalian sebagai dua kelompok, yaitu kelompok materi dan juga mental atau batin, atau kalian dapat melihatnya dari sudut pandang 5 kelompok. So Nibbana as a being conditional reality, it is not included in the classification of aggregate. It does not mean Nibbana does not included in the aggregate. So some people saying that Nibbana where in outside or inside or something like this. But we have to understand first, Nibbana is not in the aggregate. Oke, nah ketika kita membahas elemen yang keempat, yaitu Nibbana atau keadaan yang tanpa kondisi, asal kata dhatu. Nah, di sini tidak termasuk dalam klasifikasi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tidak termasuk dalam kelompok materi dan juga kelompok mental. Nah, kadang ada pertanyaan, sebenarnya Nibbana itu ada di mana? Ada di dalam atau ada di luar? Nah, di sini kita dapat melihat atau memahami Nibbana ini tidak termasuk di dalam klasifikasi 5 kelompok ini. Okay, so we will expand about the discussion on Nibbana later after talking about the mentality and materialities. Nah, nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Nibbana ini setelah kita membahas materi dan mental, batin atau jasmani. So here, this paragraph want to explain about the Vaparamata, because in Pali study and Abhidhamma study in traditional way, we have to understand the meaning of every va. So Abhidhammata, what is mean Abhidhamma and what is mean Atta. Or the Paramata, what is mean Parama and what is mean Atta. We analyze and we try to understand everything. Di dalam paragraf di bawah tabel ini menjelaskan mengenai kata paramata. Nah, di dalam cara tradisional di Myanmar dalam mempelajari Abhidhamma, nah di sana mereka mempelajari dari setiap kata. Nah, contohnya paramata, yaitu terdiri apa itu arti dari parama, apa itu arti dari
paramata begitu. Nah, jadi kita untuk belajar Abhidhamma, kita yang pertama kali harus mengerti setiap kata dari kalimat Pali tersebut. So for the parama, sometimes it refers to the highest one. So the highest one, or the is called the parama. But in this case, it does not refer to the highest one or noble one. It refers to something keep in its nature. It is called parama. Nah, arti dari kata parama yaitu hal yang paling tinggi. Nah, itu disebutnya parama. Nah, tetapi tidak mengacu kepada sesuatu yang mulia atau suatu individu mulia. Nah, di sini mengacu kepada sesuatu yang disimpan di dalam nature atau alamiah. Nah, jadi paramata ini terdapat di nature atau di sifat alamiahnya. So it is said here, it paramata, the ultimate truth, free from bias or partiality. So free from bias means the example is given that the greed lobha, when it arises in the human mind, also it attached to something, want to get. In the same way, when it arises in the dog's mind, also the same. And also, even it arises in the Brahma's mind, also it does not change from its nature. It keeps no preference. This is the meaning why it is called paramata. Nah, contohnya untuk menjelaskan paramata yaitu kebenaran yang sejati yang bebas dari bias atau pemahaman yang lainnya. Nah, contohnya seperti keserakahan atau loba. Nah, ketika loba muncul di dalam batin manusia, nah di dalam manusia tersebut akan menginginkan sesuatu dari mungkin objek yang pada saat itu muncul di dalam batinnya. Nah, begitupun loba ini ketika muncul di dalam batin seekor anjing, nah sifatnya pun juga sama. Nah, begitupun juga loba kalau muncul di dalam makhluk Brahma. Nah, di sana pun juga akan muncul sifat yang sama. Nah, ini adalah sifat alamiahnya yang akan selalu muncul. Nah, kalau loba itu muncul. Nah, jadi sifat alamiahnya itu akan selalu sama. So the consciousness, it just aware the object. It just know the object. In every times when it arises in the human mind, in the Deva mind, the same, just know the object, just aware the object. But the materialities of matter does not know. When it arises, only the part, even as a part of the Buddha also, the materiality does not know. Kemudian kalau kita membahas mengenai cita atau kesadaran, nah di sini cita atau kesadaran hanya mengetahui objek. Nah, jadi di setiap batin manusia ataupun dewa, nah itu semuanya sama. Mereka hanya mengetahui objek ketika muncul di dalam batin manusia, begitupun juga ketika kesadaran ini muncul di dalam batinnya dewa. Nah, dewa pun ketika kesadaran ini muncul, nah kesadaran ini hanya mengetahui objek. Nah, tetapi materi atau rupa ini tidak mengetahui objek. Nah, walaupun mungkin itu adalah bagian tubuh dari Buddha, nah, tetapi materi ini tetap tidak mengetahui objek sifatnya. This is how they keep their nature, and also we can say this is the reason we can
name them as a paramattha, ultimate realities. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui sifat alamiahnya? Nah, oleh karena itu, di sini makanya kenapa kita bisa mengenali dari kebenaran yang sejati ini. So here already mentioned about the 4 kinds of ultimate reality, just to make sure that they are ultimate realities are 4 kinds. And here the classification comes. So if we divide it according to their nature of mind and matter, so we get only 3. So materiality is called the matter, and the combination of consciousness and mental factors are called the mentality, is called the nama. So rupa, nama. And here, nibbana is another one because it is unconditional reality. We make the separate one. Nah, jadi di sini kita sudah membahas mengenai 4 jenis kebenaran yang sejati, yaitu cita, kesadaran, cetasika faktor mental, rupa materi, dan nibbana. Nah, di sini sebenarnya kebenaran yang sejati ini juga dapat diklasifikasikan kepada hanya 3 bagian. Yang pertama adalah materi, yaitu rupa. Kemudian yang kedua yaitu nama, yaitu batin, di mana batin ini merupakan kombinasi dari cita, kesadaran, dan juga cetasika, faktor mental. Nah, jadi dari 2 objek dari kebenaran yang sejati ini digabung menjadi yaitu 1 nama. Nah, kemudian yang ketiga yaitu nibbana, di mana realitas nibbana ini merupakan elemen yang tidak berkondisi. Ya, ini juga perbedaan antara rupa, nama dan rupa ini merupakan elemen yang berkondisi, sedangkan nibbana ini adalah elemen yang tidak berkondisi. So the classification make a little bit confused. So for ultimate reality, and the one nama rupa, you already heard about that, nama and rupa. So if we classify according to the way of nama rupa, and rupa only materiality, and nama include the others realities. So citta, cetasika, and also in the other hand, if we say the nibbana as a nama, nibbana also included under the nama, but here it make separately because it is unconditional. So to identify conditional and unconditional realities. Nah, kadang mungkin kalian juga bingung mengenai klasifikasikan ini atau dalam pengklasifikasian dari kebenaran sejati ini. Nah, tapi untuk memudahkannya, nah sebenarnya klasifikasi yang pertama yaitu rupa, materi, yang kedua nama. Nah, nama ini terdiri dari cita, kesadaran, dan juga cetasika. Nah, sedangkan nibbana, nah kadang nibbana ini juga dapat diklasifikasikan masuk ke dalam nama, tetapi untuk memperjelas bahwa nibbana ini elemen yang tidak berkondisi, makanya dibuat satu klasifikasinya, yang satunya lagi yaitu nibbana. Jadi menjadi 3 klasifikasi. Okay, so let's continue talking about the kaya. So nama kaya, rupa kaya. Here rupa kaya and nama kaya. Kaya is translated as body. So rupa, materiality, nama, mentality. So the body of materialities and the body of mentality. On the other hand, the kaya can be translated as aggregate. So the aggregate of materiality, the aggregate of mentality is no problem, the same. Kemudian kita akan membahas mengenai kaya, di mana kaya ini terdiri dari 2 jenis, yaitu rupa kaya
dan nama kaya. Yaitu kaya ini dapat diterjemahkan seperti tubuh. Jadi tubuhnya jasmani dan tubuhnya batin. Nah, kadang kaya ini juga dapat diterjemahkan sebagai kelompok atau agregat, di mana di sini mungkin dapat diterjemahkan juga sebagai kelompok materi dan juga kelompok batin. So here the kaya means the group or the body or aggregates. So if we divide our bodies, this is the group of materialities. Our physical body is the group of materialities. Nah, di sini kaya sebagai grup atau tubuh atau kelompok. Nah, contohnya kalau kita membagi di dalam tubuh kita, nah tubuh kita ini hanya terdiri dari grupnya materi. So according to the science, and human body is the combination of the cells, and they can identify the smallest part of the body according to their understanding. Berdasarkan dari para ilmuwan, nah tubuh kita mungkin kombinasi dari sel-sel kecil, di mana sel-sel yang terkecil ini yang membentuk tubuh kita. Nah, ini merupakan pemahaman dari ilmuwan. So this is the picture related to the cells about in your blood. Nah, kalian dapat melihat gambar di depan kalian. Ini seperti gambar sel yang ada di dalam darah kalian. So that the cell of the human body also can be divided into the pieces as material groups, is smaller than cells in the body. Nah, sebenarnya di dalam sel ini juga dapat dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian di dalam tubuh manusia. Jadi sel ini juga sebenarnya punya bagian dari sel itu sendiri. So according to Abhidhamma teaching, the smallest group of materiality consists of 8 phenomena. So that is group, but still we can divide it into nature. Then nature become the ultimate reality. So this group still miss with the concept. Nah, berdasarkan kebenaran yang sejati, di sini sel yang paling terkecil adalah terdiri dari 8 jenis materi. Contohnya materi yang seperti kalian lihat di slide. Nah, di mana di setiap materi ini memiliki karakteristik dari masing-masing materi, yang disebut kebenaran yang sejati. So the group cannot be identified the characteristic. Only those inside the group, the phenomena can be identified the characteristic, their own characteristic. Nah, jadi sebagai dalam grup materi yang terdiri dari 8 jenis materi ini, atau grupnya materi, itu tidak bisa kita pahami dari pendekatan karakteristik. Nah, tetapi kalau kita melihat isi di dalam grup tersebut, di dalam masing-masing materinya, nah pada saat itu masing-masing materi ini baru kita bisa memahaminya dari pendekatan karakteristik. So here it consists of 4 elements. 4 elements and color, odor, flavor, and nutritive essence. So these are 8 phenomena in smallest group. So it means they consist of every group. They are considered in every group of materialities. Nah, contohnya di dalam grup dari 8 materi ini, kalian bisa lihat di dalam slide, yaitu ada elemen tanah, elemen air, elemen api, kemudian elemen angin, kemudian ada warna, ada
rasa, ada bau, ada nutrisi. Nah, ini merupakan satuan materi terkecil yang ada di setiap kelompok atau setiap grup dari materi. So this is the smallest group, and if it is added by the others materiality, it becomes the larger group. We can say larger because more phenomena, and in combination of these different types of group of materiality become our body. Nah, jadi 8 jenis materi ini yang membentuk satu grup materi, atau mungkin tadi pemahamannya itu seperti sel. Nah, kemudian ada juga materi-materi lain yang akan menambahkan dari 8 ini yang mungkin berada di dalam grup materi yang lain. Nah, jadi materi-materi yang tersebut yang terdiri dari grup-grup ini akan membentuk grup yang besar yang mungkin yang kita sebutnya tubuh kita begitu. So as our body is the group of the materiality, the combination of materiality groups. If you analyze by the knowledge your body, you will find all of the group of materialities. Nah, jadi ketika kalian menganalisa tubuh kalian sendiri yang merupakan kombinasi dari kelompok-kelompok materi ini, nah kalian akan memahami bahwa semua bagian dari tubuh kita ini terdiri dari kelompok-kelompok materi tersebut. So the smallest group of mentality also consists of 8. So please don't ask me why it becomes the 8 equal to the smaller group equal to in number 8, because it is the nature and nobody is making the same parts. Nah, begitupun juga kelompok dari materi. Nah, ketika dari mental atau batin. Nah, jadi kelompok dari batin ini juga terdiri dari 8 jenis fenomena batin yang merupakan di setiap batin ini akan selalu ada 8 jenis fenomena batin ini. Nah, mungkin kalian akan bertanya kenapa materi ada 8 jenis dan batin juga memiliki grup 8 jenis juga. Nah, ini karena sifat alamiahnya yang memang seperti itu. So this is the smallest group. That's why in every moment of mentality, there must be consciousness and feeling, perception, volition, one-pointedness, life faculties, attention, and context. So the 7 mental factors with the consciousness become the smaller group of mentalities. Nah, jadi di setiap momen kesadaran dari batin selalu memiliki yang namanya kesadaran, kemudian kontak, perasaan, persepsi, niat, kemudian batin terpusat, kemudian fakultas kehidupan, dan juga atensi. Nah, jadi di setiap momen kesadaran ini selalu memiliki yang namanya cita, 1 yaitu kesadaran, dan 7 faktor mental. So the process of the growth, mental growth becomes our mental aggregate. So the body of mentalities. So if you were thinking that my mind is there, but that is the process of mental group mentalities. So like the bullet train. So if you see that and running in the speed, it seems one line, but actually they are connected each other. Seperti halnya yaitu proses dari batin
yang disebut kelompok dari batin tersebut, yaitu mental aggregate. Nah, di sini mungkin kita akan berpikir, oh batin kita seperti ini, atau hanya munculnya dari momen-momen tertentu. Nah, mungkin kalian bisa melihat perumpamaan seperti kereta cepat ya. Jadi kereta peluru, di mana kalau kalian melihat kereta peluru, nah kalian mungkin melihatnya hanya seperti satu garis ketika kereta itu lewat. Nah, tetapi sebenarnya kalau kalian melihat dengan detail, nah kereta ini terdiri dari beberapa gerbong begitu. Nah, begitupun juga proses kesadaran kita atau batin kita. So there's a book which is called the Abhidhamma Sangaha. It takes the essence of the Abhidhamma teaching to explain about the learner to easily understand. Nah, ada satu buku teks yang disebutnya Abhidhamma Sanggaha. Nah, di mana buku ini yang sebenarnya sangat membantu sekali kepada yang ingin mempelajari Abhidhamma untuk mengerti Abhidhamma. Okay, so I think it is time to stop teaching and we can continue to the discussion if you have a question and comment. Mungkin kita perlu berhenti di kelas ini karena memang waktunya untuk kelas ini. Mungkin kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sadu. Okay. Sahabat Dhamma, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi sahabat Dhamma yang ingin bertanya, silakan bisa klik raise hand melalui kolom chat di Zoom atau kolom live chat di YouTube. Bante, ada pertanyaan. Kalau dari umat Buddhis kan kita mengetahui kalau Nibbana itu adalah suatu kebenaran sejati. Tetapi kan Nibbana itu adalah sesuatu yang tanpa terkondisi. Kalau seandainya ada dari teman kita yang memang dari non-Buddhis yang ingin mengetahui bagaimana cara kita untuk menjelaskan kalau Nibbana itu adalah benar-benar suatu yang kebenaran sejati. Gitu, Bante. So as we know, the Nibbana is the ultimate truth, which is unconditioned element,
So if the non-Buddhist, maybe if the Buddhists want to explain to the non-Buddhists to the Nibbana, so how should they explain in this matter? Okay. The best way is to say the ultimate peace, which seeks all the sufferings, where all suffering seeks. Jadi cara jawaban yang terbaik adalah kalian dapat mengatakan bahwa Nibbana ini sebagai kedamaian yang sejati atau kedamaian yang tertinggi, di mana yang akan menghilangkan berbagai macam atau semua penderitaan. So as the Bodhisattva thought, if there is day and there is night, there must be day. If there is hot, there must be cool, like this. So if there is conditional reality, which is considered as suffering, there must be the end of suffering, which is considered as the unconditional reality. Seperti ketika halnya Bodhisatta menjelaskan, contohnya seperti kalau adanya malam, pasti ada siang. Nah, kalau ada panas, pasti ada dingin. Nah, begitupun juga keadaan yang berkondisi, di mana kita mengetahuinya sebagai penderitaan, nah pasti ada juga akhir dari penderitaan itu yang merupakan elemen yang tidak berkondisi. Okay, so any comment or question? Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan dari saudara Herman Wandami Sayadaw, kenapa digambar agregat rupa yang bundar-bundar itu elemen tanah sebagai yang di tengah-tengahnya kah? Kalau di agregat nama di tengah ada kesadaran di antara 7 faktor mental, padahal ada 4 faktor mental besar yang diklasifikasikan seperti winaya, winyana, sanya, dan lain-lain. Terima kasih. So Sayadaw, maybe you can move the slide about the picture of the mentality and materiality, that the 8 become one circle. Okay. This one. Yes, this one. Okay. Okay. So the question is, Wandami Sayadaw, why in the aggregate picture of the rupa, that which is in the circle, that the earth element become in the center of in that circle. In the nama aggregate, in the middle is in the consciousness. Why? The question is why the earth element, which is can be in the center of the circle, and why the consciousness in the center, which is in the citta. There's 7 mental factor. In the 7 mental factor, there's 4 big mental factor can be classified as the winyana, sanya, and others. So maybe his question is why
The earth element and the consciousness can be okay, the earth element considered as the earth outside. So living being depends on or standing on the earth like this. So the earth element perform that types of function. That's why among the material phenomena of this group, material group, the earth considered as the base. That's why I made at the center. Nah, di sini elemen tanah, mungkin kita dapat memahaminya seperti kalau kita semua ini berdiri di tanah. Nah, jadi makhluk hidup itu akan selalu berdiri di tanah, di mana fungsi dari tanahnya adalah seperti tersebut. Nah, di sini di dalam kelompok materi, nah fungsi dari elemen tanah pun juga seperti itu, di mana yang merupakan tempat berdirinya bagi elemen-elemen lainnya di dalam kelompok materi tersebut. So the great question. So let's continue about the consciousness, making at the center. So there's one verse in the Dhammapada, which is called the Manopopangama Dhamma. So Manopopangama Dhamma means the Mano refers to the consciousness. The consciousness is the leader of the mental aggregate. So I make the consciousness at the center to show the leader. Although the feeling and perception are also as enumerated or counted as the specific name under the classification of aggregate, they cannot match with the consciousness as a leader. Consciousness is a leader. Based upon the arising of consciousness, the other mental factor can arise. Nah, ini merupakan pertanyaan yang baik. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke lingkaran batin, yaitu lingkaran di mana di tengah-tengahnya ada kesadaran di antara faktor mental yang lainnya. Nah, di sini saya membahas dalam syair Dhammapada, yaitu ada Mano Bubanggama Dhamma, di mana Mano yaitu kesadaran merupakan pemimpin dari kelompok batin, di mana di dalam kelompok batin itu ada juga seperti perasaan, persepsi, dan sebagainya, di mana mereka semua itu tidak bisa dibandingkan dengan kesadaran. Kenapa? Karena berdasarkan kesadaran atau karena kesadaran muncul, makanya faktor mental yang lainnya pun juga muncul. Nah, ini jadi faktor mental yang lainnya tidak bisa dibandingkan dengan kesadaran. Makanya kenapa kesadaran ini dibuat di tengah sebagai yang memimpin dari kelompok batin ini. Okay. Oke, pertanyaan yang lainnya silakan jika ada. Okay. Or understand or nothing understand. Kalian mengerti atau benar-benar nggak mengerti? So Abhidhamma is teaching about the nature. So we need to apply into daily life our understanding. Otherwise, it get confusion.
Nah, Abhidhamma itu sebenarnya kita belajar mengenai alam ya, jadi hukum alam. Nah, kalau kita tidak memahaminya dalam kehidupan sehari-hari, nah mungkin akan mengarah kepada uh, confusion, ketidaktahuan deh, kebingungan. So do you accept the teaching about the process? So only the process. Can you accept or not? Di sini Abhidhamma itu merupakan pelajaran mengenai proses. Nah, di sini kita menerima proses itu sendiri atau tidak? Okay. Saya down. There is no more question left. So the Q&A session has ended. Oke. Sahabat Dhamma, demikianlah akhir dari sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Sayadaw. Mari kita semua bersikap anjali. Sayadaw, we would like ask Sayadaw to guide us for the sharing merit. Okay, so let's make aspiration and let's share our merit. Please repeat after me. Imina punya kamina. Imina punya kamina. Mami bala samagamo. Mami bala samagamo. Satam samagamo hodu. Satang samagamo hodu. Yawa nibbana patiya. Yawa nibbana patiya. Idami punya. Idame punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahang hodu. Wahang hodu. Idami punya. Idame punya. Nibbana sapacayo hodu. Nibbana sapacayo hodu. Mama punya bagang. Mama punya bagang. Sabha sadanam bhajemi. Sabha sadanam bhajemi. Te sabe. Te sabe. Me sama. Me samang. Punya bagang labandu. Punya bagang labandu. Sadu. 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 Semoga dengan kebajikan ini saya tidak berasosiasi dengan orang bodoh. Semoga saya selalu dapat berasosiasi atau berhubungan dengan teman-teman yang bijaksana sampai saya mencapai nibbana. Semoga dengan kebajikan ini hancurnya kekotoran batin saya. Semoga dengan kebajikan ini dapat mencapai kondisi nibbana. Saya bagikan jasa kebajikan saya kepada semua makhluk. Semoga mereka mendapatkan porsi yang sama secara merata. Sadu, sadu, sadu. Thank you for Abhidhamma class, Sayadaw. Anumodami. Semoga ajaran Buddha dapat bertahan lama. Buddha sasanang cirang citatu. Sadu, sadu, sadu. Sahabat Dhamma, terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma malam ini. Sampai bertemu di kelas Abhidhamma selanjutnya. Sukihotu, Namo Buddhaya.